Kitab-kitab karya Ba'alawi semisal Al-Ghurur, semisal Syarhul Ainiyah Al-Mashra'ur Rawi, dan kitab-kitab yang lain itu banyak mengambil data referensi dari kitab ini. Dan sekelas kitab resmi sekalipun, sekelas Qiladatun Nahar Bamakroma itu juga menyebutkan Al-Jauhar, Al-Jauhar, Al-Jauhar. Semuanya hampir seperti itu. Kitab-kitab nasab internal Ba'alawi atau eksternal Ba'alawi yang ditahqiq, disalin oleh kalangan Ba'alawi itu juga begitu. Al-Jauhar, Al-Jauhar. Padahal kitabnya itu nggak ada. Ini kitab misterius. Kitab misterius. Ditulis berkali-kali. Dengan tulisan tangan disalin gitu. Tapi nggak ada yang berani menerbitkan. Anehnya itu. Al-Jauharus Syaffaf ini harus dimiliki oleh para kiai. Kalau para kiai belum memiliki, bisa minta ke saya kirimi PDF-nya. Biar tahu gitu loh, ajaran apa yang ada di dalam kitab Al-Jauharus Syaffaf ini, isinya apa gitu. Kalau hanya dikasih tahu tentang judulnya saja, ya sama saja bohong. Dengan mempelajari isi kitab dari Al-Jauharus Syaffaf ini, maka kita akan lebih waspada. Pasti kalau kita cari semisal contoh Mi'rajnya Muhammad bin Ali Al-Faqihil Muqaddam itu ya dari sini. Rujukannya ke sini. Ini lebih tua daripada Al-Burqah Al-Musyiqah Filibasil Khirqah Al-Aniqah karya Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakron bin Abdurrahman As-Sakaf. Lebih tuaan ini. Dan di sini pula menyebutkan bahwa makamnya Imam Ahmad Al-Abah itu belum jelas. Padahal ini ditulis pertama kali antara 820-an Hijriyah. Abdurrahman bin Muhammad Al-Khatib wafatnya tahun 855 Hijriyah alias abad ke-9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan rahmat Allah kita bertemu lagi di channel ini. Jadi tanpa berpanjang lebar, mari kita simak dulu penjelasan dari beliau. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه لا حول ولا قوة إلا بالله. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fiddin, amma ba'd. Para pemirsa dan pendengar semuanya yang berbahagia, semoga Allah memberikan anugerah ridhonya kepada panjenengan semua dengan diberikan kebaikan segalanya, diberikan kesehatan, ketenangan, kedamaian, keberkahan, keselamatan, kesejahteraan, bahkan keturunan yang sholih, sholihah, dzurriyyah yang thayyibah, keluarga panjenengan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, dan penuh dengan rasa rahmah, hidup yang istiqomah dalam rangka ibadah,
baik rububiyah ataupun insaniyah, dan meninggal nanti dalam kondisi husnul khotimah yang akhirnya dipanggil indah oleh Allah yang Maha Pemberi rahmah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Pada kesempatan yang penuh dengan kedamaian ini, kita akan membuka kembali kitab sakti, kitab yang penuh dengan misteri, kitab yang penuh dengan halusinasi, tetapi dijadikan referensi tidak hanya internal Ba'alawi, tetapi juga ulama-ulama di luar atau eksternal Ba'alawi. Kitab apa itu? Yakni kitab ini. Kitab Al-Jauharus Syaffaf fi Manaqibis Sadatil Asyraf. Sudah sering kami sampaikan pada tema-tema yang lalu di Karma 212 bahwa kitab ini berkali-kali ditulis, tapi belum satu kali pun dicetak resmi, diterbitkan, diedarkan. Apakah karena kemungkinan ketakutan diketahui oleh ulama eksternal lain Ba'alawi atau bagaimana? Wallahu a'lam. Tetapi sampai sekarang kitab ini masih berbentuk naskah asli atau manuskrip tulisan tangan, belum pernah dicetak dalam bentuk ketikan tulisan via komputer atau via tablet cetakan. Ini menandakan bahwa ada yang ditutup-tutupi, ada kekurang jujuran ya, dalam informasi tentang Al-Jauharus Syaffaf ini. Sekelas Buya Hamka itu pernah menyampaikan bahwa nasab dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu masih ada. Di antaranya adalah ya Bani Alawi, berdasarkan ya kitab ini. Beliau Buya Hamka mungkin belum pernah membuka dan membaca, menganalisa isi dalam kitab Al-Jauharus Syaffaf ini. Hanya disebutkan namanya saja. Jadi sekilas kelihatan benar karena ada nama kitabnya. Tetapi jika diteliti dengan benar-benar jeli, maka kitab ini tidak masuk nominasi, tidak memiliki standar ilmi. Oleh sebab itu, sekelas masyayikh yang sudah hakul yakin mempelajari kitab ini, maka akan timbul rasa malu untuk menyampaikannya kepada umat dan masyarakat, karena isinya banyak yang jauh dari standar syariat. Toh itu pun dibela mati-matian oleh dzurriyyah Bani Alawi bahwa ini kan kitabnya para wali, nggak mungkin orang umum bisa memahami. Alasannya seperti itu. Padahal tidak. Ada kitab Karomatul Aulia yang dikarang oleh ulama Ahlussunnah wal Jamaah asli selain dari karya Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Itu justru tidak mencantumkan satupun isi-isi dari kitab Al-Jauharus Syaffaf ini. Karena apa? Karomah itu harus berstandarkan syariah. Jika karomah itu tidak berstandarkan syariah, maka jadinya khurafah, tidak bisa diikuti
ataupun diyakini. Para pemirsa sekalian, sebenarnya kitab Al-Jawharus Syaffaf ini ada 5 judulnya. Tapi ada 3 saja yang berisi silsilah nasab-nasab dan sejarah. Lainnya itu beda. Ada kitab Al-Jawharus Syaffaf yang dikarang oleh Abdullah bin Al-Hadi Az-Zaidi Al-Yamani, tapi bukan Al-Jawharus Syaffaf ini, tapi Al-Jawharus Syaffaf Al-Multaqid Al-Mughasat Al-Kasyaf. Kasyafnya ini ada Al-Kasyafnya. Terus berikutnya ada Al-Jawharus Syaffaf fi Fadhailil Ashraf, karya Ali bin Abdullah As-Samhudi. Ini abad ke-10 Hijriah awal. Terus ada lagi Al-Jawharus Syaffaf fil Mantiq, karya dari Ahmad bin Muhammad Al-Khalidi Al-Yamani. Banyak yang dari Yaman yang ngarang ini. Terus berikutnya dari karya Arif Ahmad Abdul Ghani. Arif Abdul Ghani yang menyalin kitab yang sering kita sampaikan, yakni kitab karya Said Murtadha Az-Zabidi. Ya. Kitab Ar-Raudhul Jali fi Nasabi Bani Alawi, bukan fi Ansabi Ali Ba'alawi. Yakni Al-Jawharus Syaffaf fi Ansab As-Sadat Al-Ashraf, jilid 1-2, diterbitkan oleh Darqinan Kota Damaskus atau Syria atau Suriah. Dan yang kelima ya kitab ini yang ditulis oleh Abdurrahman bin Muhammad Al-Khatib. Ini banyak berisi cerita-cerita ilusi, halusinasi. Tapi ada juga yang sesuai dengan standar syar'i. Tapi mayoritas tidak. Ada ratusan hikayat-hikayat yang tercantum dalam kitab Al-Jawharus Syaffaf ini. Di antaranya ada 100-an yang khusus menceritakan tentang keluarga Abdurrahman As-Saqqaf atau As-Saqqaf. Keseluruhan kitab Al-Jawharus Syaffaf ini ada 3 juz. 3 juz ini berisi 502 hikayat. Kalau cerita 1001 malam ya, misalkan kayak ceritanya itu Abu Nawas itu ya mungkin. Tapi lebih masuk Abu Nawas. Nah, Abu Nawas itu walaupun nggak masuk akal, tapi kan berisi hiburan gitu loh. Menyemangati pembacanya gitu loh. Ya, kayak komik, novel itu. Kalau ini berhubungan dengan spiritual itu loh. Tapi mendangkalkan ya, intelektual. Kalau cerita 1001 malam itu kan justru mempertajam ya, tidak menumpulkan akal intelektual. Kalau ini sebaliknya. Sebaliknya. Jika mengikuti kitab Al-Jawharus Syaffaf ini sepenuhnya tanpa melalui analisa atau menfilternya, maka kita akan tersesat jauh dari kebenaran. Ini berisi 502 hikayat. 502 hikayat atau cerita. Ada tambahan lagi, bisa lebih dari 502 hikayat. Cuma di sini disebutkan hikayat-hikayat resminya itu 502. Kitab-kitab karya Ba'alawi, semisal Al-Ghurur, semisal Syarhul Ainiyah Al-Mashra'ur Rawi, dan kitab-kitab yang lain itu banyak mengambil data referensi dari kitab ini. Dan sekelas kitab resmi sekalipun, sekelas Qiladatun Nahar Bamakhroma itu juga menyebutkan Al-Jawhar, Al-Jawhar, Al-Jawhar. Semuanya hampir seperti itu. Kitab-kitab nasab internal Ba'alawi atau eksternal Ba'alawi yang ditahqiq, disalin oleh kalangan Ba'alawi itu juga begitu. Al-Jawhar, Al-Jawhar. Padahal kitabnya itu nggak ada. Ini kitab misterius. Kitab misterius.
ditulis berkali-kali dengan tulisan tangan, disalin gitu. Tapi nggak ada yang berani menerbitkan. Anehnya itu, kemungkinan takut penerbitnya dikatakan pengikut kaum halu. Al-Jauharus Syaffaf ini harus dimiliki oleh para kiai. Kalau para kiai belum memiliki, bisa minta ke saya kirimi PDF-nya. Biar tahu itu loh, ajaran apa yang ada di dalam kitab Al-Jauharus Syaffaf ini, isinya apa itu. Kalau hanya dikasih tahu tentang judulnya saja, ya sama saja bohong. Dengan mempelajari isi kitab dari Al-Jauharus Syaffaf ini, maka kita akan lebih waspada. Pasti kalau kita cari semisal contoh Mi'rajnya Muhammad bin Ali Al-Faqihil Muqaddam itu ya dari sini. Rujukannya ke sini. Ini lebih tua daripada Al-Burqah Al-Musyiqah fi Libasil Khirqah Al-Aniqah karya Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakron bin Abdurrahman As-Sukaf. Lebih tuaan ini. Dan di sini pula menyebutkan bahwa makamnya Imam Ahmad Al-Abah itu belum jelas. Padahal ini ditulis pertama kali antara 820-an Hijriah. Abdurrahman bin Muhammad Al-Khatib wafatnya tahun 855 Hijriah alias abad ke-9. Jadi ini lebih tua. Ini bersambung ke Fathur Rahimir Rahman karya Habib Umar bin Abdurrahman Sahibul Khamro itu 889. Ini 855, 889, lalu 895 wafatnya Ali bin Abu Bakar As-Sakron. Setelah itu dikutip kembali oleh Al-Ghurur 960 oleh Muhammad bin Ali Alwi Khirid Ba'alawi. Al-Ghurarul Ba'uddawi wa Durarul Jamalil Badi'il Bahi. Sama, Al-Ghurar ini ngambilnya juga dari Al-Jauhar, Al-Burqah, ya, sama. Intinya cerita-cerita atau hikayat-hikayat yang ada di dalam Al-Ghurar itu ngambilnya ya dari Al-Jauhar. Dan terus dinukil oleh ulama-ulama ahli sejarah dan nasab kalangan internal Ba'alawi. Kalau kita buka dan baca sekaligus analisa kitab ini, mungkin sebagian saja yang boleh panjenengan ketahui isinya, karena tulisannya ruwet kayak mie ayam, kayak mihun, karena tulisan tangan dan kurang jelas waktu print out-nya saya ini. Sebagian saja, kalau saya baca semua 502 hikayat ya nggak cukup 2 hari 2 malam. Ini pun membahas tentang hikayat yang diklaim sebagai karomat, padahal banyak khurafat. Di antaranya adalah bertemunya Imam Muhammad bin Ali Al-Faqihil Muqaddam dengan Nabi Balya Ibnu Mulkan, ya, dengan Nabi Khidir atau Khodir itu. Begitu juga dengan Nabi Hud alaihissalam. Bahkan Imam Muhammad bin Ali Al-Faqihil Muqaddam ini sering ketemu dengan Nabi Hud, bukan dengan cara mimpi, tapi yaqodoh, dengan kondisi jaga. Sama seperti persahabatan antar keduanya. Jika Muhammad bin Ali yang terkenal dengan Al-Faqihil Muqaddam ini 1 tahun saja tidak menziarahi makam Nabi Hud yang sekarang di Syi'ib Hud, sebelah timurnya kota Tarim 80 km kurang lebih itu, maka gantian Nabi Hud yang berziarah ke rumahnya Imam Al-Faqihil Muqaddam. Dengan cara
bertemunya itu ya langsung jaga seperti saya dan jenengan ini langsung, bukan melalui mimpi, tapi yaqozotan. Wah itu kan karomahnya wali, iya, tetapi tidak seperti itulah itu, tidak seperti itu sangat berlebihan. Dan di sini juga dicatat gelarnya Al-Faqihil Muqaddam itu gak karu-karuan banyaknya. Al-Hikayah As-Saniyah wal Khamsuna, hikayat yang ke-52. Amba'dis siqat qala ra'aitu fil manami ka'annal khalqa qad istama'u yuriduna ziyarata qabri Nabi Hud alaihi salam wa huwa wukufun yantadiruna qudum Syekh Al-Faqih Muhammad bin Ali Al-Faqihil Muqaddam. Jadi banyak cerita-cerita yang tidak ilmiah. Walaupun mukjizah itu kelihatan tidak ilmiah, tapi bisa diilmiahkan. Tapi kalau khurafah itu nggak bisa diilmiahkan, karena khurafah itu atas kemauan dari pelakunya. Kalau mukjizah itu bukan kemauan dari pelakunya. Bedanya itu di situ. Dan tujuannya apa? Sedikit-sedikit karomah tujuannya apa? Karomah itu untuk kemanfaatan secara ammah, orang banyak, minimal di sekitarnya, dalam rangka kemuliaan, ya, seorang waliullah itu diberi bekal oleh Allah, ya, untuk menguatkan dakwahnya. Itu namanya karomah. Karomah itu juga berversi dan bervariasi tergantung situasi dan kondisi. Karomah zaman ini tidak sama seperti zaman dulu. Beda, tidak bisa disamaratakan, itu nggak bisa. Tergantung abadnya, zamannya. Jadi ini kalau saya baca semua nanti nggak rambung-rambung deh, nggak apa-apa. Ini gelarnya Muhammad bin Ali Al-Faqihil Muqaddam. Wa kana Al-Faqihil Muqaddam radhiyallahu anhu qutbul wujud, ya, wa bahrul arif wal jud, sultanul ulama'il kamilin, wa tajul masyayihil arifin, wa umdatul muhaqqiqin, wa auhadu arkani syuyukhit tariqah al muhaqqiqin, wa a'yanul fuqaha'il bari'in, wa imamuz zuhad wal wari'in al mudaqqiqin, sahibal akhwalil fakhirah wal karamatil zahirah wal anfasis shadiqah wa ilhamal yamiyah wal barakat annamiyah wal fadkhil sunni wal kasfil jali wal mahasinil jalilah wal banyak sekali ini gelarnya itu. Tetapi oleh as-suluk fi tabaqatil ulama wal muluk tidak mencatatnya, gitu loh. Anehnya kan di situ, katanya wah ini kan Imamul Bari sebagai pencetus pertama kali Imam Kutub dari kalangan Ba'alawi yang ada di Hadrami, tapi tidak dicatat oleh ahli sejarah di masanya atau setelah masanya di tempatnya, ya kan? Sekelas Ibnu Samurah dalam kitab Tabaqat Fuqaha'il Yaman yang wafat 586 Hijriah, ya, itu kan jika dihitung kan ya pernah muasir itu, walaupun masih muda ya. Jika kita lihat lahirnya Al-Faqihil Muqaddam kan 574, wafatnya 653 Hijriah. Lah wafatnya Ibnu Samurah 586, ya kan ya ketemulah, paling enggak ditarik ke belakang Imam Al-Janadi yang wafat 732 Hijriah. Ya mestinya kenal gitu loh. Tertulis, tercatat dalam sejarah para ulama hebat yang ada di Yaman. Tapi As-Suluk tidak mencatatnya. Nah inilah yang dinamakan klaim sepihak, klaim internal mereka tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. Jadi gelarnya Al-Faqihil Muqaddam itu tidak sedikit, banyak dan panjang.
panjang. Jadi kalau saya baca semua ini banyak sekali. Pokok cerita-cerita yang jenengan pernah mendengar disampaikan oleh kalangan Ba'alawi, di antaranya yang ada di thumbnail video kita ini ya berasal dari kitab ini. Itu fotonya Habib Ali Jindan, sang maestro yang bermasalah dengan Zeda Salim itu. Itu kalau bercerita tentang khurafat-khurafat yang ambilnya ya dari sini, atau Masra'ir Rawi, atau Al-Ghurar, atau Syarhul Ainiyah. Kadang-kadang mengambil cerita dari kitab Karamatul Aulia karya Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Yes, di situ, mesti bulat muternya itu di situ. Oleh sebab itu wajib kalau menurut saya kiai-kiai kita itu memiliki kitab ini. Saya kasih, insya Allah, saya kasih. Mempelajari ilmunya maling itu wajib supaya tidak kemalingan. Mempelajari ilmunya nyopet itu boleh supaya tidak kecopetan. Mempelajari ilmunya penipu itu boleh supaya tidak kena kasus penipuan. Kita akan senantiasa meningkatkan, menghidupkan, mengonkan kewaspadaan. Banyak sekali, termasuk naik ke langit, ya. Bahkan Al-Aidrus sendiri itu kan marga-marga baru ya. Paling elit, kasta tertinggi kalangan Ba'alawi itu adalah As-Sakaf atau As-Segaf. Abdurrahman As-Segaf. Itu elit ya, Ba'alawi kasta tertinggi, As-Sakaf. Bahkan mereka dari kalangan As-Sakaf itu sering ngundat-ngundat. Seandainya tanpa ada kakek buyut saya, maka tidak ada Ba'alawi, karena yang melindungi, yang ngayomi itu dari As-Sakaf, itu As-Sakafu, atap yang melindungi seluruh anak cucunya Alwi bin Ubaidillah, katanya seperti itu. Baru setelah As-Sakaf itu ada ya Al-Aidrus, Al-Atos, ya Syihab, ya Al-Haddad, dan lain sebagainya. Lah Al-Aidrus itu sendiri juga mengklaim katanya bermakna Syamsus Syumus katanya. Syamsus Syumus. Padahal yang asli memiliki gelar Syamsus Syumus itu seorang ulama sufi Abul Ghais bin Jamil yang wafat tahun 651. Tapi diakui menjadi Al-Aidrus itu. Pengakuan-pengakuan sepihak itu sejak dulu. Tidak hanya Syamsus Syumus saja, termasuk ya Mirbad, termasuk karomahnya Ali bin Ba'alawi tentang jawaban salam dari Nabi waktu sholat yang diulang-ulang, Assalamualaikum ya Nabi warahmatullahi wabarakatuh itu. Ya, ini terus sudah saya telaah berkali-kali isi dari kitab Al-Jauharus Syaffaf ini. Isinya kadang-kadang ya saya tertawa, tersenyum-senyum sendiri. Toh walaupun begitu, mungkin saat itu cerita-cerita seperti ini cocok di zamannya. Tapi kalau diterus-teruskan, maka para pendengarnya, pengikut setianya akan semakin bodoh. Karena tidak menggunakan akal sehatnya. Hanya menggunakan perasaannya, husnudzonnya saja. Padahal tidak ada tuntunannya. Kalau toh sesuai dengan Quran hadis misalkan, ijma' qiyas sesuai dengan jumhur misalkan, ya nggak masalah. Tetapi ini kan tidak. Ya, ada yang sesuai dari 502 hikayat itu ada yang sesuai, tapi tidak banyak. Kebanyakan tidak sesuai. Ini yang namanya kitab Al-Jauharus Syaffaf. Mungkin para pemirsa sekalian,
jika kepingin memiliki PDF kitab ini, yang memiliki nomor saya di WA saya bisa kirimkan nomor WA panjenengan. Insya Allah saya kirim PDF-nya biar bisa diketahui oleh semuanya, tidak hanya saya. Nanti dikira saya ini bohong atau berfitnah. Menfitnah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, cerita mimpi-mimpi kebanyakan. Mimpi-mimpi, tidak hanya mimpi tapi juga kadang terbang juga, terbang di atas langit juga. Al-hikayah ats-tsalitsah wa sab'una ba'dal arba'imi'ah. Hikayat atau cerita yang ketiga dan 70 alias 73 ba'dal arba'imi'ah setelah 473. Anis Syekh Syarif Sahibil Maqam Al-Munif Abdurrahman bin Muhammad bin Ali Alwi radhiyallahu anhu qala ra'aitu Ahmad Al-Khatib ba'da wafatihi radhiyallahu anhu murtafa'an fil hawa. Jadi setelah Ahmad Al-Khatib ya meninggal dunia, itu dilihat ya oleh Syarif Abdurrahman bin Muhammad bin Ali Alawi, itu naik ke atas fil hawa fi kubatin khadra, berada di kubah hijau, wa fiha nurun yattaribu wa ila jambihi rajulun faqultu lahu man hadza alladhi bi jambika faqala ammi. Jadi sudah mati itu bisa terbang ke sana kemari sampai di atas kubah hijau. Jadi kayak Superman. Jadi kalau saya pernah membahas tokoh-tokoh Ba'alawi itu seperti Ultraman, Batman, Superman, Spiderman, ya itu nggak salah. Memang ada kitabnya. Ya ini. Tidak hanya yang Mi'raj 70 kali saja, tidak. Tapi juga ada terbang-terbangan juga. Padahal sudah mati itu loh, sudah meninggal dunia. Walaupun sudah meninggal dunia, Muhammad bin Ali yang terkenal dengan nama Al-Faqihul Muqaddam itu bisa turut serta menyalati orang yang mati di antara keturunan Ba'alawi. Walaupun sudah mati itu bisa mengikuti sholat jenazah bersama dengan jamaah. Walaupun sudah mati. Dan bahkan doktrin-doktrin sebelum tokoh itu mati, ya, itu juga bisa mensyafaati orang yang menziarahi. Orang yang menziarahi itu bisa mensyafaati orang yang diziarahi yang mati. Tapi sebelum mati itu sudah bisa ngomong kayak gitu itu. Seakan-akan bisa menjamin, bisa menolong seseorang ya dengan syafaatnya. Nah ini kalau diterapkan sekarang ya berbahaya. Dan ini juga sering saya dengar keluar dari lisan kawan-kawan dari dzurriyyahnya Alwi bin Ubaidillah, para habib-habib itu. Ya karena memang ada dasarnya. Padahal kebenaran dasar referensinya itu tidak bisa dipertanggungjawabkannya. Pokoknya ono kitabe kan gitu. Lah kita ini jangan terkecoh. Wah kitabe lah, kitab sapa sing ngarang itu kan perlu. Ya. Kita pelajari biografinya, seperti apa, dari siapa, rujukannya dari mana. Tidak bisa serta-merta langsung kita telan mentah tanpa telaah itu. Ya ini berbahaya. Sangat-sangat berbahaya. Para pemirsa dan pendengar sekalian rahimakumullah. Ini jelas saya persingkat saja karena memang isinya jenengan semua secara global bisa mengetahuinya. Ya penuh dengan khurafah, bukan karomah. Walaupun diakui oleh para pengagumnya
kitab Al-Jauhar ini dengan atas nama karomah min auliyaillah. Tetapi banyak yang tidak cocoknya. Ya ada sih, ada yang cocok, ada. Ya saya akui tidak semuanya. 502 hikayah itu khurafah semua tidak. Ada yang cocok dengan standar karomah yang syar'iyah. Ada. Tapi mayoritas tidak berstandar syar'iyah. Oleh sebab itu perlu diketahui oleh semuanya, jika ada tulisan yang menyebutkan nama Al-Jauharus Syaffaf itu jangan serta-merta mempercayainya, karena isinya kitabnya jenengan tidak pernah punya itu. Akan mudah untuk diklaim-klaim sebiak saja. Wah, kitabnya asli. Sama dengan ketika jenengan tidak memiliki kitab Bughiyatul Mustarsyidin, ya. Terus saya menyampaikan di dalam kitab Bughiyatul Mustarsyidin Edikin Anas ada kaul-kaul seperti ini. Ya, jenengan kan nggak bisa membantahnya karena nggak memiliki kitabnya. Sama seperti Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat, ya. Ketika kita melempar wacana nasab Ba'alawi yang ada, ya beliau berdua nggak bisa membantahnya karena nggak memiliki kitabnya. Oleh sebab itu wajiblah ya bagi para kiai ulama untuk memiliki kitab Al-Jauharus Syaffaf ini dan mempelajarinya. Sudah sering saya sampaikan isinya, gitu. Jadi tidak saya baca semua. Tadi sudah saya baca. Kita akan fokus ke komentar panjenengan dengan membahasnya lebih panjang dan tetap nanti juga akan mengambil rujukan ke kitab Al-Jauharus Syaffaf ini secara global, biar kita semua paham ya bahwa Syekh Abdurrahman bin Muhammad Al-Khatib itu wafatnya yang benar itu 855 Hijriah, bukan 724 Hijriah seperti yang diklaim oleh adik saya Habib Rumail Abbas. Kalau Habib Rumail Abbas itu kan mem-PHP para Habib Ba'alawi yang pernah mengatakan memang ada sebagian ulama yang mencatat bahwa Abdurrahman Al-Khatib pengarang Al-Jauharus Syaffaf itu wafat tahun 724. Berarti sebelum wafatnya Al-Janadi pun sudah ada kitab nasab yang mencatat kebenaran Ubaidillah, keberadaan Ubaidillah itu. Padahal ini hanya sekedar PHP, memberi harapan palsu. Kenapa? Kok tidak benar wafatnya pengarang kitab Al-Jauharus Syaffaf ini 724 Hijriah? Karena Al-Khatib sendiri itu juga pernah mengarang kitab yang berbeda, yakni yang berjudul Al-Barohin Al-Musyrikoh. Di situ menerangkan tentang manaqib atau sejarah biografinya Habib Abdullah Al-Idrus yang lahir pada tahun 811 Hijriah. Kan nggak mungkin orang yang sudah meninggal dunia 724 kok nulis kitab yang berisi biografi, ya, catatan pribadi dari orang yang lahirnya 811 Hijriah. Nggak mungkin, nggak masuk akal. Tetapi jika itu diterapkan kepada golongan Ba'alawi, ya mungkin saja. Lawang mati saja masih bisa sholat, masih bisa ikut sholat jenazah, ya kan? Mati saja itu sudah meninggal dunia itu loh, iso bangkit dari kuburan. Ada cerita lagi itu, ya. Imam Muhammad bin Ali Al-Faqih Al-Muqaddam itu kan dimakamkan di Zambal. Itu ada orang yang dimakamkan sebelahnya itu karena disiksa oleh malaikat. Suaranya geledak-gleduk itu mengganggu. Ya, katanya seperti itu, mengganggu. Akhirnya bangkit dari kubur terus mengusir malaikat mungkar nakir. Cerita apa? Ya kayak gitu, cerita-ceritanya itu seperti itu. Ngarangnya itu pinter. Lah bagi orang yang tidak menggunakan akal sehatnya, basirohnya, yo anak-anak santri-santrinya yo mudah diperdoyo, berbahaya itu, bodoh permanen gitu. Akan menjadi generasi yang tumpul intelektual akal sehatnya dan tidak bisa bersaing dalam kancah kehidupannya. Kasihan mereka sebenarnya.
karena mengikuti cerita halu ya, khurafat yang dibungkus atas nama karomat. Jadi Habib Abdullah Al-Idrus itu lahirnya tahun 811 Hijriyah. Kok bisa ya Al-Khatib yang wafatnya 724 katanya bisa menceritakan orang yang lahir setelahnya? Nggak bisa. Nggak bisa, nggak ilmiah, nggak masuk akal. Sama seperti apa yang dicatat oleh Habib Salim bin Jindan yang sudah pernah kami bongkar habis-habisan tentang kesimpang siuran ya, tahun kelahiran. Wis mati 74 tahun itu loh, bisa meriwayatkan hadis ini. Bisa berinteraksi mengijazai sanad hadis itu bagaimana? Ya sama seperti itu. Sudah mati kok bisa melahirkan anak. Sama seperti silsilahnya Kang Mas Muhammad Rizik Syihab itu. Ya ini, jadi yang benar itu Al-Jawharus Syafaf fi Manaqib Sadatil Asyraf, pengarangnya Syekh Abdurrahman bin Muhammad Al-Khatib, itu wafatnya 855 Hijriyah. Lebih wafat duluan daripada pengarang kitab Al-Burqah. Hampir bersamaan setelah ini ada Habib Umar bin Abdurrahman Shahibul Khamra dalam Fathur Rahimir Rahmannya. Ini yang pertama kali menyebutkan letak makamnya Imam Ahmad Al-Abbah yang ada di Husayyisah itu. Tapi tetap tidak memastikan, karena wakila mata bikoroh jasyib di dalam kitab ini menerangkan itu. Imam Ahmad Al-Abbah itu katanya wakila meninggal di Koroh Jasyib atau Jusyab, bukan di Husayyisah. Berarti makamnya bukan di Husayyisah, ya di Koroh Jasyib. Kalau Koroh Jasyib itu kita teliti, itu letaknya jauh sekali dari Husayyisah. Nggak mungkin, dulu nggak ada kereta, nggak ada pesawat, nggak ada drone canggih, nggak ada. Kan nggak mungkin dibawa seperti ambulan dari Koroh Jusyab ke Husayyisah, kan nggak mungkin. Berarti kemungkinan makamnya ada dua. Baru setelah pengarang Al-Jawharus Syafaf ini wafat, kena ke Habib Umar bin Abdurrahman Shahibul Khamra. Jelas, tetapi jelasnya malah justru mementahkan. 889 Hijriyah itu mementahkan. Walam yu'raf al-ana maudhi'u qabrihi. Sampai sekarang, ambillah wafatnya Umar bin Abdurrahman Shahibul Khamra 889 sampai 889 Hijriyah, makamnya tokoh yang wafat tahun 345 Hijriyah itu masih belum ditemukan. Berarti 540 tahunan belum bisa ditemukan. Kenapa kok saya sering mengatakan bahwa makamnya Imam Ahmad Al-Abbah yang ada di Husayyisah Syai'un Hadramaut Yaman itu palsu? Karena memang jangka waktu setelah meninggalnya atau wafatnya Imam Ahmad Al-Abbah sampai ditemukannya murni ya, yang menetapkan itu justru malah Bamakromah dalam kitab Wiladatun Nahar 947 Hijriyah wafatnya. Berarti 602 tahun baru ditetapkan. Itu pun berdasarkan Al-Jauhar, berdasarkan pula Fathur Rahimir Rahman. 602 tahun, 6 abad lebih sebuah makam baru ditemukan. Berdasarkan apa? Ya berdasarkan kemungkinan ilham, korenah-korenah, mukasyafah. Ini dijelaskan langsung oleh Mufti Hadramaut yang wafat 100-an tahun yang lalu, yakni Habib Ubaidillah bin Abdurrahman As-Saqqaf. Dalam Idhamul Qut fi Dzikri Buldani Hadramaut. Walam yu'raf al-ana maudhi'u qabrihi ammal an faqad ayyanuhu imma bil qara'in wa imma bil kashfi. Ya. Habib Abdurrahman As-Saqqaf sendiri, Habib Abdurrahman bin Ubaidillah As-Saqqaf mengatakan seperti itu dalam Idhamul Qut, bahwa memang makam Imam Ahmad Al-Abbah itu baru
ditemukan setelah 602 tahun. Tetapi baru dibangun belakangan. Yakni 200 tahunan lah ya. Kalau ada cerita, ada sumur yang ada tulisan Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir itu, katanya abad ke-6, enggak, itu abad 9, tulisannya itu baru. Tulisannya baru. Ada cerita-cerita seperti itu, ya. Mungkin di Bor atau di Sumal itu baru, tulisan-tulisan baru. Enggak bisa dipercaya. Jadi antara Al-Jawharus Syaffaf, Fathur Rahimir Rahman, Al-Burqa Al-Musyiqah itu 3 serangkai. 3 serangkai. Mencoba untuk mengisbat keberadaan dari kaum Ba'alawi yang ada di Hadramaut. Tapi ternyata banyak kesimpang siuran, ketumpang tindihan data yang tidak sesuai dengan data pembanding dari eksternal yang sama-sama katanya hijrah dari Basrah, Madinah, Makkah, lalu Husayyisah. Gak sesuai. Yakni dari Bani Al-Ahdal. Sulaiman, Muhammad bin Sulaiman itu wafat tahun 540 Hijriah. Tidak sesuai lagi dengan cerita-cerita yang ada di dalam karangan-karangan internal mereka, bahwa Ali Khalid Kisam itu wafatnya tahun 507, 522, 527, 529. Gak sesuai, belas sama sekali dengan As-Suluk dan Tabaqatul Khawas. Di As-Suluk, Ali Khalid Kisam wafatnya 724. Di Tabaqatul Khawas 729. 720 sampai 729 bid'in wa isyrina wa sabi'i mi'atin. Gak sesuai semua, gak sesuai semua. Hijrahnya itu tahun berapa, ya gak sesuai. Karena memang ini silsilah nasab buatan. Ciri-ciri dari silsilah nasab yang dipalsukan kan ya seperti ini itu. Jadi tumpang tindih, simpang siur, ya, gak konsisten gitu. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan. Tetap nanti kita bahas secara berkelanjutan. Nggak ada yang hilang ya? WA. Oh, aduh WA ini benar. WA ini kayaknya. Ini alih nonong wifi. Maaf ya, karena tulisan panjenengan banyak yang hilang, diselamatkan oleh admin. Kita akan bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Dari Bu Zain Zeta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Zain Zeta dari Pamekasan. Semoga ajunan selalu dalam bimbingan Allah Kiai. Amin. Matur suwun doanya. Sejarah ketokohan leluhur Ba'alawi memang masyhur dibangun dengan kisah-kisah khurafat spektakuler. Bisa untuk referensi sutradara film, klinik dan halu. Nggih leres Bu Zain Zeta. Ini bagi kawan-kawan yang bekerja di entertain ya, yang bikin drama-drama, film-film horor gitu ya, atau film-film yang penuh dengan fiksi ya, imajinasi ya. Monggo miliki kitab Al-Jawharus Syaffaf ini untuk bahan membuat sutradara. Nggih, begitu nggih, Bu Zain Zeta. Pak Aan, Assalamualaikum ya Nur. Waalaikumsalam. Terus bongkar kebohongan, kebobrokan kaum Habib Ba'alawi. Mereka pengkhianat NU dan ulama-ulama NU, pengkhianat bangsa dan negara, perusak dan pembelok sejarah Nusantara. Nggih. Waalaikumsalam Pak Aan. Tapi tetap mereka tidak mau dikatakan seperti apa yang menjadi tulisan panjenengan ini. Mereka akan tetap membela diri. Yang paling pinter bela diri itu ya Dek Hanif Alatos itu. Itu atine atos itu. Wangel. Saking pinternya ngomong itu semua yang salah bisa jadi benar. Yang benar itu bisa jadi salah itu. Saya ini dikatakan sebagai jahil murakkab itu. Bodoh kuadrat itu. Digoblok-goblokkan saya ini. Tidak hanya saya, Kiai Imad juga goblok kuadrat tenannya. Elesanya di Anif seperti itu. Gatel tampan, bukan gatel tapi gatel. Tulisannya podo, tapi mocone beda. Saya Yai siar terus Yai, insyaallah menyampaikan kita tetap berdasarkan data.
Saya akan istiqomah konsisten dengan data, tidak hanya karangan saya sendiri saja. Oke, begitu, oke. Pak Roni Effendi, Assalamualaikum Yai Nur. Kalau cerita khurafat ini sering dipropagandakan membuat umat menjadi terbelakang dan tidak berpikir rasional. Buktinya mereka mengharamkan tes DNA. Nggih, Pak Roni Effendi. Hari gini kok mengharamkan tes DNA itu bagaimana? Hari gini punya HP tapi nggak Android, memori 2. Apa kata dunia? Sekarang ini HP kita itu minim, RAM-nya itu 3. Standar yang paling bagus itu ya RAM-nya itu 8, ROM-nya itu ya 128 ya, atau 256 giga. Mega itu sudah nggak berlaku. Loh kok hari gini masih ada orang yang menolak tes DNA? Berarti ketinggalan zaman, tidak mengikuti kaul jadid, hanya mengikuti kaul qadim saja. Ada ayat yang dimansuh, ya, ada nasah dan mansuh, tapi tidak mengikuti perkembangannya, gitu loh. Oke, Pak Roni Effendi, hari gini, ya kan, kita nggak punya e-banking, ya. Apa kata dunia? Kita nggak punya HP, tidak bisa mengakses YouTube, ya, tidak memanfaatkan NIK kita untuk transaksi apa saja. Kita memiliki akun Gojek, Grab, Shopee dan lain sebagainya, Instagram dan lain sebagainya. Itu fasilitas surga. Kalau kita menolaknya, ya silakan saja. Yang penting Allah sudah menyediakan ini semua melalui kun fayakunnya. Yang menjalankan ya siapa? Ya manusia. Sama-sama seperti kita. Sebagai penjalan ya sistem yang ada. Begitu, Pak Awan Yuri. Ali Jindan udah ditangkap polisi. Saya masih belum mendengar kabarnya kalau AJ ini ditangkap polisi, Pak Awan Yuri. Padahal laporannya sudah masuk lama itu, sudah hampir 2 tahun ya itu. Tapi kok nggak ditangkap-tangkap ya? Nah, alasannya apa ya? Apa ya semoga saja ya polisi berjiwa malaikati, berjiwa suci, berdasarkan panggilan jiwa, kebenaran yang ada. Salah ya ditangkap harus. Walaupun kiai salah ya ditangkap, diproses. Kalau kita ini sama di mata hukum kok. Gak ada bedanya. Sama, kiai salah ya harus ditangkap, diproses sesuai dengan kesalahannya, dihukum nantinya. Pak Banyu Biru, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kiai Haji Nur Yahya. Saya percaya adanya karomah, tetapi tidak seperti cerita Pak Alawi itu Kiai. Seseorang yang diberi inspirasi dan lain-lain via karomahnya wajib mengilmiahkan yang sesuai syariat. Nggih, leres Pak Banyu Biru. Salam takdim saya buat Pak Banyu Biru. Beliau ini insya Allah kalau nggak salah dari Tangerang, Banten kalau nggak salah. Tapi aslinya kemungkinan lahirnya Jawa Tengah. Karomah itu bisa diilmiahkan, mukjizah pun bisa diilmiahkan. Seperti ceritanya Nabi Musa yang membawa lari menyelamatkan kaumnya Israel, Bani Israel dari Mesir ya. Lari ke tanah perjanjian yang dijanjikan oleh Tuhan di sekitar Palestina sekarang, Yerusalem dan sekitarnya itu. Itu apakah Nabi Musa dan kaumnya melewati Laut Merah? Tidak. Bukan Laut Merah, tetapi terusan Suez. Dari selatan itu kan Laut Merah, itu ada cerung-cerung yang lebarnya bervariasi dari Suez menuju ke Port Said, dari Laut Merah ke utara sampai ke Laut Mediterania. Nabi Musa itu dulu pernah lari dari Mesir, dari Kairo lah sekitar situ, karena gara-gara pernah membunuh ya orang Kipti atau Egypt
takut dipersekusi ya atau dihukum mati, beliau lari. Bertahun-tahun ya, akhirnya ketemu dengan Nabi Syuaib. Nabi Syuaib itu asli orang Arab, Yitro namanya. Lalu dinikahkan dengan anaknya Nabi Syuaib. Pernah menggembala 8 tahun, dicukupkan 10 tahun ya. Berarti bertahun-tahun, berarti Nabi Musa atau Moses itu paham betul akan kondisi kalau sekarang ini ya Gurun Sinai ya, perbatasan antara Mesir dengan Rafah Palestina, dan kalau sekarang ya dikuasai Israel itu ada yang namanya terusan Suez, dibangun oleh orang Perancis itu, sahamnya juga milik Inggris. Itu pada waktu Said ya, penguasa Mesir ya pada waktu itu, abad 1860-an ya Masehi, yang akhirnya menjadi Port Said, sebelah teluk yang ada di Mediterania itu, masih wilayah Iskandaria atau Alexandria. Nabi Musa pada waktu mau menyeberang terusan Suez, kan belum dibangun ya, lebarnya itu perkiraan ya antara bervariasi 100 sampai 200 dan bahkan paling lebar itu 300 meter. Dan pada waktu bulan purnama itu kan air laut naik, sama seperti Selat Selugonggo, Selat Murio, bukan Selat Madura, bukan Selat Bali, bukan Selat Maloko, bukan Selat Sunda, bukan. Itu laut dangkal gitu loh. Kalau pas waktu air pasang, pas bulan purnama itu ya, itu terusan Suez itu tergenang dalam. Lah, Nabi Musa bisa membaca keadaan. Saya akan menyeberang ini harusnya cari hari yang pas, yakni Komariahnya itu tanggal antara ya 14 menjelang nanti antara surut dan naiknya air laut. Nah, kalau ada tulisan Fadri bi asokal bahr misalkan, yaitu kan proses itu, enggak langsung pluk langsung dia, itu enggak kayak film gitu. Sama dengan kita ketika memahami kun fayakun, kling kling kling, ya enggak seperti itu. Itulah beda lagi. Ini enggak ilmiah lah itu. Ini ilmiah kok. Ya memang ada peran angin timur itu ada, tetapi intinya Nabi Musa itu pandai membaca cuaca, keadaan alam di sekitarnya, karena pernah mengalami beliau pertama kali sebelum yang kedua kali itu lari menuju ke Sinai atau Tursina itu. Jadi ketika kan 12 jam ya, sebelum 12 jam itu habis, Nabi Musa dan Bani Israel kaumnya sudah selamat di tepi sebelah timurnya terusan Suez. Lalu air ya pasang mulai masuk dari Laut Merah, kalau dari utara dari Laut Mediterania atau Laut Tengah itu. Pas pasang itu, Fir'aun dan bala tentaranya memaksa untuk nyeberangi terusan Suez itu. Ya antara 100 meteran atau 200 meteran, belum diperluas dulu ya. Belum diperluas dulu. Lalu pas pasang itu tenggelamlah mereka, tidak sempat sampai ke daratan sebelah timur Sinai. Ya, ini namanya ilmiah. Mukjizat itu bisa diilmiahkan. Sama seperti ketika Rasulullah SAW Mi'raj, Isra, itu bisa diilmiahkan. Rasulullah itu Isra ya dengan kecepatan cahaya dari Mekah ya sampai ke Yerusalem. Tetapi dari Yerusalem nggak naik ke langit. Langit spiritual, dimensional. Pernah saya bahas di Karma 212. Semua bisa diilmiahkan. Surga bisa diilmiahkan. Malaikat bisa diilmiahkan. Ya, di mana lokasinya alamnya jin bisa diilmiahkan. Alamnya arwah yang ada di barzah bisa diilmiahkan. Semua bisa diilmiahkan. Tetapi khurafah ini tidak bisa diilmiahkan. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Banyu Biru ini, Waalaikumsalam Pak Banyu Biru, matur suwun, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi betul apa yang Pak Jenengan sampaikan Pak Yai, bahwa inspirasi ya, firasatul mukmin itu kan bagian daripada ilham.
ilhamil malaikatil muqarrabin. Insting-insting sama seperti Albert Einstein misalkan bisa menemukan ini daya tarik gravitasi, dan akhirnya oh ya ini berdasarkan inspirasi. Ya, inspirasi itu hakikatnya juga berasal dari Allah ilahi Rabbi. Inspirasi itu tidak hanya berlaku bagi seorang wali versi Islami saja, tetapi berdasarkan semua unsur insani, berdasarkan kehendak dari Rabbil Izzati. Sama seperti ketika misalkan Mark Zuckerberg kok bisa menemukan Facebook ya. Kenapa kok dulu ulama yang alim allamah yang mengarang kitab sagudang sak lemari gak bisa menemukan? Ya karena memang Mark Zuckerberg berdasarkan insting ini, inspirasi ini. Ya. Ngarang kitab, ya ngarang buku, ya ngarang cerpen, ya ngarang cerpen dan lain sebagainya itu ya berdasarkan inspirasi ini. Wajib mengilmiahkan yang sesuai syariat. Nggih leres Pak Banyu Biru. Pak Banyu Biru lagi. Jika tidak bisa mengilmiahkan sesuai syariat, bisa rusak tatanan hukum alam atau hukum kausalitas. Nggih leres Pak Banyu Biru. Bukan berarti kita ini Mu'tazilah hanya berdasarkan akal saja, tidak. Allah mengistimewakan manusia itu dengan akalnya. Kalau akal ditutup dengan khurafat, maka manusia itu tidak kembali ahsani takwim. Malah justru sebaliknya asfala safilin, serendah-rendahnya makhluk ciptaan Allah. Karena tidak mengaktifkan daya ingat akal sehat. Tidak memfusikannya. Afala ta'qilun, afala tubsirun, afala tatafakkarun, fa'tabiru ya ulil absar dan lain sebagainya itu. Gunanya apa itu loh? Justru dengan akal yang sehat, yang ikut dengan tatanan atau syariat, maka akan mampu merasakan kebahagiaan hidup yang sempurna di dunia sampai di akhirat. Semua itu diukur dari memori. Ya, memori daya simpan yang ada di dalam hati dan pikiran. Jika memorinya positif, maka akan jadi positif. Husnudon, kalau negatif ya suudon ya akan jadi negatif. Tergantung pola pikirnya manusia itu masing-masing. Pola pikir keyakinannya. Sama dengan ketika kita yakin bahwa makan daging babi itu haram, maka ketika kita disuguhi daging babi, maka memori kita menolaknya, jijik. Tetapi bagi orang yang terbiasa makan daging babi, ya nggak jijik lagi. Bagi kebanyakan orang makan daging ular itu jijik, tidak thayyibat itu. Tetapi bagi orang Kamboja, orang Thailand, orang Vietnam, ya, orang Sulawesi Utara, Manado, makan daging ular itu sebuah kewajaran. Memori otak, hati dan pikirannya tidak menolak gitu. Nggih leres Pak Banyu Biru, matur suwun, jazakallahu khairan. Nggih, salam buat Bunda dan Bu Nyai yang ada di dalam Tangerang. Bismillahirrahmanirrahim. Atlas Jaya. Ada ajaran 1000 Habib bisa disenangkan hidupnya, tetapi satu saja yang benci maka gugur semua. Artinya mereka salin. Mesti gimana nggih? Saling mendukung di antara mereka. Oh, nggih. Jadi mereka itu kompak ya Pak Atlas Jaya. Nggak mau mengingatkan, ya ada yang sudah mengingatkan tapi ya hangat-hangat ayam gitu. Jadi kadang-kadang nggak serius mengingatkannya. Seharusnya tuh serius gitu loh. Serius mengingatkan kawan-kawan dari Habaib Alawi yang sering menyampaikan khurafat-khurafat itu. Lah cara penyampaiannya itu ya percaya diri, menghipnotis para jamaah dan santri ya. Nah, ini kan masuk dalam memori gitu nih. Cak Purbo, berita dari UNHCR Kiai bahwa sekarang Yaman sangat butuh bantuan karena kelaparan. Wajibnya para imigran keturunan di sini balik kampung bantu saudara mereka di sana. Karomahnya Habib mutlak dibutuhkan di sana karena kita nggak butuh. Cak Purbo ini termasuk benar ya. Berita dari UNHCR itu ke Komisi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang khusus menangani pengungsian. Tempat pengungsian itu adalah
oro-oro mahsyar. Mahsyar yang ada di seluruh dunia ini banyak sekali, termasuk yang ada di Asia Tenggara. Kemana-mana ditolak, ya enggak, ya di lautan banyak yang meninggal dunia. Ada lagi mahsyar yang enggak jelas, tapi masih menikmati surga itu negara suku terbesar yang tidak memiliki negara. Mana? Suku Kurdi. Ada 30 juta ya manusia suku Kurdi yang ada di dunia ini, yang ada di Suriah, Irak dan Turki. Tapi nggak bisa memiliki negara. Dulu itu Kurdistan. Jadi nggak bebas. Termasuk asal usulnya Sultan Salahuddin Al-Ayyubi itu, ya. Ya, itu juga berasal dari suku Kurdi. Ini ada dari Makassar itu. Dari Makassar, dari yang kita bahas kemarin malam itu. Tapi sama Pak Awi Kertapati itu langsung dibongkar habis-habisan ya. Kalau saya kan saya tutup-tutupi gitu, nggih. Nggih. Nggih, Ibu, nanti insya Allah kami proses, Bu, nggih. Yang sabar, nggih. Nggih. Jadi nggih, dari Makassar, Sulawesi Selatan. Yang mengirim informasi ke kami. Nggih, Bu, saya masih live, Bu, nggih. Nanti insya Allah kita lanjut kembali, nggih. Matur suwun, terima kasih, nggih. Jazakallah khairan, jazakillah khairan. Nggih. Nggih. Jadi UNHCR singkatan dari United Nation HIC for Refugees, ya, UNHCR yang mengurusi tentang para pengungsi yang ada di planet bumi ini. Oke. Jadi lebih baik karomah-karomah dibuktikan di Yaman sana, ya, termasuk bisa mendatangkan susu dari langit, hujan susu misalkan, ya gak apa-apa, pas kan ada yang ngungsi, ya. Daerah Timur Tengah yang paling miskin sekarang itu Yaman, paling miskin di dunia, khusus bagi Timur Tengah loh ya, itu Yaman. Jadi karomahnya Habib Umar bin Hafid itu sangat dibutuhkan. Apalagi Habib Ali Al-Jufri sangat dibutuhkan karomahnya di sana. Begitu juga mungkin Habib-Habib yang ada di Indonesia ini dikerahkan semua dengan karomahnya untuk menolong saudara-saudara yang ada di Yaman, baik Yaman Utara ataupun Selatan. Nggih. Leres Pak Cak Purbo nggih. Mas 220 Mali bersama terus tidak bosan membasmi pola pikir inlander menuju masyarakat yang beradab dan maju, nggih, insyaallah. Mas 220 Hasan. Kita harus menjalankan amanat Undang-Undang Dasar 45, turut serta mencerdaskan bangsa. Di pembukaan itu ada, ya kan? Harus turut serta mencerdaskan kehidupan bangsa, jangan membodohkan. Berarti melanggar aturan, tatanan, bahkan pesan dari leluhur kita. Oke. Kalau kita bertemu ya dengan kiai, saling menghormati secukupnya. Kalau bertemu dengan Habib juga begitu, tidak boleh berlebihan dalam penghormatan. Apalagi tempat duduknya, bekas jalan kakinya itu diciumi sama santri, heran aku. Itu adalah sifat manusia yang tidak merdeka. Kita ini sudah merdeka 79 tahun kok, masih menggunakan, ya, menerapkan karakter inlander itu. Nggih, Mas Hasan, kita harus maju berperadaban kok. Masrab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah mayoritas para kabir selalu mempunyai ajaran khurafat dan tahayul dari kalau saya lihat nggih, Pak Masrab tidak mau meninggalkan cerita-cerita tahayul itu. Karena apa? Itu lebih indah itu. Seakan-akan kalau masak sayuran itu ada bumbu penyedapnya. Penyedapnya yang itu kayak gitu, tuh karomah katanya. Padahal itu khurafah itu. Karena akal sehat itu sudah nggak menjangkau, ya itu berarti sudah masuk dalam ranah
haibah, ranah istimewa daripada apa yang di ummah secara ammah itu. Wah, hebat ya, berarti hebat ya, nggak masuk akal itu hebat katanya. Padahal tidak, malah sebaliknya. Itu bagi yang berakal sihah. Bagi orang yang tidak berakal sihah, ya itu mengatakan, wah hebat ya, tokohnya Pak Alawi itu hebat ya, wah hebat ya. Padahal tujuannya itu apa? Itu loh. Ya untuk membodohi pengikutnya. Buktinya itu begini, Pak Masrab. Kalau ada muridnya Habib sukses, itu Habibnya itu kurang bangga, kalah tersaingi malah. Kecuali sukses atas rekomendasi restu dari mereka, itu baru diterima. Gitu. Kalau sukses nyaingi, oh nggak mau, nggak bisa, harus di bawah saya. Nah, itu seperti itu. Karena kalian kasta kedua, saya kasta pertama. Itu Pak Masrab. Ini yang harus kita hindari bersama. Jangan hanya manggut-manggut saja. Cerita dari para datuk-datuk mereka itu juga begitu. Jadi sampai sekarang dilestarikan oleh anak cucunya. Saya itu kadang-kadang heran kok. Cerita-cerita seperti itu kok nggak malu yang mendengarkan itu loh. Ya. Sama seperti ketika makam Mbah Priok, Tanjung Priok, Jakarta Utara itu. Kenapa sampai sekarang masih diziarahi, diagungkan, padahal itu makam palsu. Nggak masuk akal, wong makam aslinya sudah dipindahkan ke Semper kok. Nah ini kan termasuk bagian daripada doktrin-doktrin yang dibumbu-bumbui dengan sehingga laris manis, khurafat merajalela seluruh Islam di Indonesia khususnya, yang membuat manusia Indonesia tidak bisa maju seutuhnya. Pembangunan SDM sumber daya manusia kita ini tertinggal jauh dengan negara-negara maju lainnya. Ya gara-gara ini. Itu Pak Masrab. Pak Mungkas mana? Pak Mungkas mana? Tapi tidak semuanya benar. Ini hanya klaim sepihak saja dari mereka. Tidak semuanya benar. Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu gurunya ya tidak hanya berasal dari Ba'alawi saja. Banyak sekali guru-guru dari luar Ba'alawi. Justru yang paling banyak, mayoritas guru-guru beliau, masyayikh beliau itu berasal dari non-Ba'alawi. Kalau tahu dari Ba'alawi ya nggak apa-apa. Wong saya juga pernah mengaji Bughyatul Mustarsyidin karya Ba'alawi. Nggak masalah. Kan sering saya sampaikan bahwa kebenaran itu berasal dari siapa saja. Boleh kita ambil manfaatnya. Sama seperti Abu Lahab saja, ya, memiliki anak perempuan yang solihah bernama Durroh. Abu Jahal saja memiliki anak yang soleh bernama Ikrimah. Kita apakah tidak boleh mengikuti Ikrimah atau Durroh? Boleh. Tidak kita lihat bapaknya. Oleh sebab itu ketika Habib Ba'alawi itu dikatakan keturunan Yahudi, ya jangan sakit hati. Ya faktanya begitu gitu loh. Keturunan Yahudi kan ya nggak apa-apa. Oh Yahudi juga ada yang baik dan ada yang tidak baik. Ya kalau kamu baik, ya nggak ada salahnya kan. Diikuti oleh kita kebaikannya itu, begitu. Dan ini yang paling penting difahami oleh para kiai, ustadz, guru ngaji, dosen, profesor, dokter, dan lain sebagainya. Khususnya Pondok Pesantren Sidogiri, Pondok Pesantren Lirboyo, Pondok Pesantren Ploso. Mengeluarkan maklumat para alumni Pondok Pesantren Sidogiri yang tidak mengikuti kebijakan muassis atau kiai, maka dicoret ilmunya, tidak barokah. Itu tidak boleh. Bagi para santri, kiai yang dulunya lulusan Lirboyo Kediri yang tidak mengikuti kebijakan tentang Ba'alawi dari Hadratus Syekh kiai-kiai pengasuh saat ini, maka dicoret ilmunya, tidak bermanfaat. Tidak bisa. Tidak bisa. Ilmu itu milik Allah. Tolong difahami. Berarti Anda, wahai para kiai yang melaksanakan kebijakan ini, berdosa besar menganggap bahwa ilmu Anda itu ilmu Anda sendiri. Padahal itu adalah ilmu Allah yang dititipkan kepada Anda untuk disampaikan kepada santri-santri panjenengan semua.
Nah ini loh, cara membedakan seperti itu. Orang yang benar-benar ikhlas menyampaikan ilmu atau punya gharat, tujuan tertentu. Nggak boleh. Kita, ya mohon maaf. Ini memang sensitif tapi nanti saya bahas lagi, saya ulas secara terperinci. Nggak boleh mengatakan seperti itu. Walaupun santri saya itu tidak sopan terhadap saya, yang penting sudah saya pesan bahwa amalkan ilmu yang sudah saya sampaikan kepadamu, nak, semampumu. Karena ilmu itu hakikatnya dari Allah, saya hanya sekedar menyampaikan saja. Itu nanti kalau nggak begitu menjadi orang yang tidak ikhlas, tidak mukhlis. Kalau tidak mukhlis, maka kemungkinan besar iblis ini akan masuk gitu loh. Illa ibadaka minhumul mukhlasin itu tidak benar-benar kita terapkan dalam hidup kita ini gitu loh. Bahkan saya itu juga sering menyampaikan ke anak-anak kami, ya, kami tidak pernah minta imbalan balasan yang sudah kami tanggung bertahun-tahun sampai lulus sekolahnya, dia mandiri sukses, kami tidak ingin dibalas, diganti dengan uang atau jasa, tidak. Tapi saya hanya berpesan, tolong kalau kamu menjadi orang kaya, gantian tolonglah orang-orang di sekitar kamu yang membutuhkan. Tidak usah kasih uang ke Pak Nur, ya, kamu ke Jepang, ke Korea, ke Taiwan, sukses punya banyak uang, terus Pak Nur minta karena jasa dulu yang nyokolahkan itu saya enggak seperti itu. Karena apa? Saya hanya melaksanakan tugas saya sebagai penyampai. Ilmu itu milik Allah, bukan milik kita. Harta itu milik Allah, bukan milik kita. Semua ini titipan belaka, kita hanya tinggal menyampaikannya. Allah hakikatnya yang memiliki semuanya. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun itu. Oleh sebab itu, wahai para kiai, masyayikh yang ada di situ kiri, Lirboyo, Ploso, Gontor, ya, Darussalam Blok Agung, Banyuwangi, di Langitan Tuban, perbatasan Lamongan, Derajat Paciran, di Surabaya, ya, di mana-mana lah, semuanya di seluruh dunia. Nggak usah menakut-nakuti alumni atau santri-santri kita yang tidak mengikuti kita. Ikutilah kebenaran, bukan mengikuti kita gitu loh. Harus mendoktrin seperti itu. Imam Syafi'i saja dulu itu tidak mengekang, ya, para pengikutnya kok. Seandainya ada dalil yang lebih kuat yang kamu temukan dari Quran dan hadis yang sahih, maka tinggalkan apa yang menjadi pendapat saya. Ini sampai seperti itu. Ini namanya tawaduan. Nggih, begitu nggih, Pak Pamungkas Pramana tadi nggih. Demak Siti. Assalamualaikum ya, semoga pengurus PBNU sadar kalau Habib-Habib sangat berbahaya bagi NU. Sudah saya ingatkan, dan saya juga tidak hanya melalui konten saja, tetapi melalui komunikasi handphone saya. Saya sudah pesan, tolong sampaikan ini, tolong sampaikan ini. Kita tetap akan berusaha terus dalam menyampaikan informasi ini, begitu Pak Demak Siti. Black Magic, anak kemarin sore ini kebanyakan halusinasi dengan dongeng Megalon Man. Black Magic ya. Anak kemarin sore yang mana? Aji Black Magic. Supri WK. Maaf Yai, kapan polemik ini akan di meja hijau? Biar finish yang asli kelihatan asli, yang palsu kelihatan palsu. Sudah diproses kok. Gresik itu menganti kemarin sudah ada yang melaporkan, dan saya tunggu. Gus Abbas dilaporkan, Kiai Imad dilaporkan, malah bagus, saya malah tepuk tangan, tak tunggu kok malah. Ayo kalau berani. Ayo proses, jangan dicabut laporannya. Kalau kita menyampaikan seperti ini, Pak Supri WK, itu untuk mencerdaskan umat. Jadi tidak ada salahnya itu loh. Karena apa? Lebih baik memproses secara kekeluargaan dulu daripada secara hukum kenegaraan. Kalau itu nanti kan ada vonis setelah finish, ya. Tapi kalau seperti ini kan yang ngaji kan tolabul ilmi kan minal mahdi ilal lahdi terus menerus. Begitu Pak Jaya Wijaya. Sampurasun rampes.
Romo Kiai cah angon nu sejati kelakai ranting tutunggul Gusti kumpulkan ayuna cerita dibedah dibuka rahayu Romo keluarga rampes nggih amin matur suwun terima kasih atas dawuh-dawuh dari Pak Jaya Wijaya nggih matur suwun terima kasih thank you very much matur sekalangkung. Muhajirin Jamilun salam Yai. Kenapa Yai yang harus jadi korban cerita halu dan khurafat pengurus NU sendiri sampai takut kualat padahal pengurus jadi garda terdepan bila ada kebatilan di masyarakat? Ini namanya pengurus yang tidak bertanggung jawab, imam yang tidak adil. Ya, imam yang adil itu tahu basirohnya berlaku diterapkan kepada seluruh para pengikutnya yang dipimpin itu. Harusnya ya para pengurus teras NU tahu dan mempraktekkannya selalu. Tidak boleh mengikuti alur cerita-cerita khurafi wadi kualat, nggak dapat syafaat. Mau menyampaikan khurafat juga. Saya juga kan sering mengilmiahkan ya hal-hal yang tidak bisa dinalar oleh akal tapi akhirnya bisa diterima oleh semuanya. Sama seperti yang ada seperti dawuhnya Mbah Raden Rahmat Sunan Ampel bahwa Mbah Soleh itu adalah penjaga atau marbut Masjid Ampel. Tapi makamnya itu tidak 9 itu enggak. 9 itu adalah makamnya leluhur anak cucunya penjaga masjid secara turun-temurun. Bukan cerita-cerita yang mati hidup lagi sampai 9 kali. Enggak seperti itu. Itu tidak ilmiah. Nah, sekarang saya ilmiahkan seperti itu nih. Pak Leo Nauki, cerita halu Mbak Alawi, apakah cerita itu merupakan perjalanan spiritual sufi ataukah memang sengaja dikarang? Mohon pencerahannya Yai. Kebanyakan karangan mereka sendiri. Kalau saya lihat hasil outputnya Pak Leo Nauki. Karena kalau berdasarkan perjalanan spiritual seseorang jika dilandasi dengan syariat maka tidak seperti itu hasilnya, outputnya. Sama dengan ketika orang sana itu sering makan daun kat itu loh. Itu kan termasuk untuk membangkitkan hormon ketenangan, kebahagiaan. Kalau di sini ya kopi lah sama rokok ini ya. Itu kan bisa membangkitkan ketenangan. Ya. Penenang, ada zat penenang pikiran dari rasa ketakutan itu. Nah, kalau itu lanjutkan ke arah spiritual ya jadinya seperti ini. Spiritualitasnya tidak berdasarkan ilmu ya, pengetahuan, tetapi berdasarkan hanya keyakinan. Begitu Pak Leonauki. Jadi kebanyakan kalau saya lihat dari outputnya, hasilnya, buktinya di lapangan itu mereka tidak berdasarkan perjalanan spiritual sufi yang benar. Kalau misalkan termasuk Syekh Ahmad Rifai yang katanya pernah bersalaman mencium tangannya Kanjeng Nabi bangkit dari kuburan, makam beliau Rasulullah disaksikan oleh 90.000 orang. Itu kan ceritanya bukan berasal dari Imam Ahmad Rifai sendiri. Berdasarkan dari muridnya, kemungkinan seperti itu. Sama seperti ceritanya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani di dalam Nurul Burhani itu, apakah benar-benar bersumber dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sendiri atau berasal dari santrinya, muridnya, penggemarnya, pengagumnya. Biasanya pengagum-pengagum tokoh setelah tokohnya meninggal dunia itu akan mengarang-ngarang cerita khurafat sendiri untuk mengagungkan junjungannya. Kalau tidak percaya, titenono saya. Nanti Habib Lutfi bin Yahya kalau sudah meninggal dunia akan semakin super hebat daripada waktu masih hidupnya. Akan ada di karang kitab-kitab, buku-buku yang mengagumkan, mengunggulkan beliaunya. Wong masih hidup sekarang saja ada kok cerita karangan para muhibinnya. Bisa menundukkan ketemuan Jin Azraq, itu kata beliau sendiri malah. Saya ketemuan Jin Azraq, itu didengar orang. Saya bisa membenarkan ada Jin Azraq planet biru kayak dari Mars atau mana. Saya bisa membenarkan itu, tapi tidak disampaikan kepada orang lain. Hanya internal orang yang level spiritualnya sama. Mungkin saya berbicara dengan
Pak Banyu Biru misalkan. Lah itu nyambung. Saya dipisui nggak apa-apa karena apa? Saya tahu karakter beliau Pak Banyu Biru. Nah, atau gantian misalkan saya menyalahkan Pak Banyu Biru akan terima. Saya pun akan terima sama-sama karena sama-sama saling memahami. Tetapi kalau tidak, maka tidak boleh. Tidak boleh seorang profesor itu berdebat dengan kelas 6 SD. Nggak boleh. Jadi harus tahu kondisi. Harus kondisional. Begitu Pak Leo Nauki. Pak Joko Pitoyo, Assalamualaikum. Sepertinya percuma menasihati oknum-oknum Ba'alawi selagi kesombongannya mendominasi akal pikirannya. Hancurkan dulu kesombongannya, baru layak diajak bicara. Pak Joko Pitoyo, saya kan sering kadang-kadang saya itu kelihatan sombong itu sebenarnya bukan dari hati saya yang paling dalam, itu hanya untuk gebrakan saja. Karena nyombongi orang sombong kan sodakoh, sama kamakola Al-Imam Al-Ghazali itu. Boleh nyombongi orang sombong, karena orang sombong kita kabur itu kalau tidak disombongi nggak sadar-sadar. Ada orang angkuh, kok jenengan malah di bawahnya terus. Kenapa Habib itu nggak sembuh angkuhnya, sombongnya? Gara-gara kita ini mukibinnya itu, yang masih terus mencium kakinya, ya, menunduk, menyerahkan segalanya kepada mereka. Naudzubillah, naudzubillah. Pak Joko Pitoyo, jangan seperti itu. Pak Harmohot, salam yai, waalaikumsalam. Siapa inisial M? Hilal Yusuf Aidit. Katanya kabibnya palsu, nyolong nasab, sekarang enak jadi waketum PBNU. Apa segoblok itu elit PBNU tidak men-scan manusia tersebut? Mohon penjelasan. Saya sudah nutup-nutupi nama kok, Pak Harmohot malah buka. Saya itu nutup-nutupi nama Pak Harmohot, malah justru Pak Awi Kertapati bahasnya itu. Tadi kan saya juga dihubungi sama keluarga Makassar ini. ya saya masih nutup-nutupi, ya semoga saja beliau sadar. Karena saya juga melihat sekelas Hamka, Yusuf Hamka, Pak Yusuf Hamka itu kan mu'alaf. Seorang pengusaha tol, setiap bulan itu miliaran ya. Nah ini Pak W. Kertapati ngebel saya. Assalamualaikum Pak W. Kertapati. Pak W. Kertapati ngikuti live saya malah tak singgung melat. Pak W. Nah ini Pak W. Kertapati dikira saya bohong nih. Nah, ini saya itu disuruh untuk buka itu, jenengan sudah buka kok Pak Yai, Pak Raden. Nanti kita sambung lagi Pak Raden. Semoga saja yang jenengan sebutkan namanya itu sadar. Matur suwun, terima kasih. Jazakallah khairan. Ini jawabannya gitu Pak Harmohot. Ikuti, simak channelnya Awi Kertapati. Nanti kalau dituntut misalkan, nggak ada dasarnya ya. Belum, saya punya suratnya semua. Saya punya videonya. Ada keluarganya. Begitu Pak Ahmad. Tuan Takur, 1 ekor anjing gila lebih mulia dibanding 70 habaib keturunan Yaman. Kalau ini nggak ada dasarnya. Kalau Pak Tuan Takur kayak gini ini nggak ada dasarnya, tapi untuk menyadarkan mereka itu ada kemungkinan. Ya ada benarnya sedikit, ada benarnya. Tapi jangan anjing lah, Pak Tuan Takur nggak boleh begitu. Ya yang paling bagus itu ya 1 orang kiai lebih terhormat daripada 70 habaib yang alim sekalipun. Karena apa? Kiai itu polos. Kiai-kiai kampung itu nggak dapat apa-apa, ngajar alibakta, ngajar ngaji, ngajar yang paling sulit ya dan berat itu ngajar anak-anak TPA itu loh. Iya. Kalau ngajar mahasiswa, santri-santri itu gampang. Ngajar anak-anak TPA, profesor, suruh ngajar anak TPQ, nggak akan mampu dia. Jadi yang paling hebat itu ustadzah, guru-guru TK, KB itu, TPQ itu orang yang paling hebat itu, karena mampu mengenalkan dari dasar ya anak-anak didik kita, generasi kecil kita. Itu yang paling hebat, itu lebih mulia daripada 70 orang habib keturunan Yaman. Pak Tohari, assalamualaikum Pak Iner ya, derek ngaji semoga bermanfaat dunia akhirat, amin. Sama-sama Pak Tohari. Berikutnya Pak Ben Bejani, assalamualaikum Pak Yai Nur. Pak Yai tanya, mayoritas habib yang sering ceramah tidak mondok, mereka sepertinya cuma dapat ilmu dongeng dari leluhurnya saja. Sedangkan leluhurnya antek penjajah gembong PKI. Ada yang seperti itu, ada yang mondok juga. Dek Hanif Al-Atlus itu mondoknya di Dalwa. Mondok pinter ada tapi nggak semuanya.
Nah, kalau dibandingkan dengan tokoh-tokoh agama Nusantara, tetap kalah kealimannya. Yang hafidh se-Indonesia itu paling banyak bukan dari kalangan Ba'alawi. 99% berasal dari anak-anak negeri sendiri. Begitu juga kiai-kiai itu sebenarnya alim. Kiai di kampung-kampung itu rata-rata mondok semua di pesantren, tapi nggak mau tampil di depan. Saya punya kawan yang ada di Tulungagung itu juga begitu, nggak mau tampil di depan, kurang percaya diri itu nih. Ini di kode sama admin untuk closing statement. Pak Mastur, apa semua yang terjadi bagian dari kekuatan sihir dukun Yuya kok semua orang hanya bisa diam, gitu. Ada begitu gusurnya, gitu. Nah, ini kok saya nggak sempat baca sampai banyak ya. 1,5 jam ya, nggak kerasa ya Allah, Masya Allah. Kita tutup dengan kesimpulan ya. Kesimpulannya adalah bahwa buku atau kitab keramat ya, Al-Jauharus Syaffaf pegangan Ba'alawi ini berisi 502 cerita, tapi mayoritas khurafat. Ada yang karamat tapi tidak banyak. Isinya adalah karangan-karangan, bukan fadilah dari rububiyah ilahiyah, tetapi berdasarkan khurafah yang mirip dengan karomah. Ini Al-Jauharus Syaffaf menjadi rujukan kitab-kitab setelahnya, di antaranya Al-Ghuror, Al-Masra, Syarhul Ainiyah, Khulasatul Athar, itu juga menyebutkan ini. Dan banyak kitab-kitab nasab serta sejarah karya internal Ba'alawi setelahnya. Begitu juga di dalam kitab Al-Istizadah min Akhbaris Sa'adah itu ya Al-Jauharus Syaffaf juga dicantumkan berdasarkan kitab. Padahal ini kitab halu kok dijadikan menjadi kitab nasab. Sejak kapan kitab Al-Jauharus Syaffaf ini menjadi kitab nasab? Tidak bisa ini menjadi kitab nasab, nggak bisa. Ini bukan kitab. Kita buka tulisannya nih. Nggak ada kitab Al-Jauharus Syaffaf yang dicetak asli seperti Wiladatun Nahr Makhromah 947 Hijriah. Nggak ada. Ini tulisan tangan dan terus akan ditulis dengan tangan. Takut nanti ketika ada pentahqiq yang menyalin kitab ini karena isinya tidak ilmiah. Sekelas Al-Ghuror saja ini loh. Ini juga nggak ilmiah kok. Ya karena mengambil cerita dari Al-Jauhar. Tapi sempat dicetak menjadi sebuah kitab Al-Ghuror ini. Akan banyak ditertawakan. Seandainya kitab Al-Ghuror, kitab Al-Jauharus Syaffaf ini diedarkan, diketahui oleh ulama-ulama Arab Saudi atau mungkin ulama-ulama Mesir, Maroko, Suriah, ya, Yordania, Irak, itu ditertawakan. Karena kitab-kitab yang isinya khurafat seperti ini itu mirip dengan kitab-kitab karya Syiah Imamiyah Itsna Asyariyah. Kalau di Iran laris. Kalau di Indonesia, alhamdulillah kita harus menghalanginya. Boleh dimiliki tetapi tidak boleh ditaati isinya. Ini yang harus kita ketahui bersama. Insya Allah seandainya ada yang meminta kitab ini, PDF-nya saya kasih. Al-Jauharus Syaffaf karya dari Syekh Abdurrahman bin Muhammad Al-Khatib 855 Hijriah wafatnya. Demikian pertemuan kita pada malam Sabtu ini. Semoga sedikit tapi banyak manfaatnya. Mohon maaf jika ada tutur kata kami yang kurang berkenan di hati Anda panjenengan semua, mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat dan membawa maslahat apa yang kami sampaikan. Saling berbagi informasi, saling belajar bersama. Semoga Allah meridhoi. Wallahu a'lamu bis-shawab wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah kita dengarkan bersama. Jadi jangan dengar framing dari mereka habaib Ba'alawi. Karena mereka itu benalu. Cuma hanya bisa
ngomong doang atau framing doang, tetapi bukti tidak ada. Hanya mendompleng nama-nama besar ulama, padahal mereka semua tidak mengakui mereka habaib sebagai zuriyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka itu cuma framing. Bagi rakyat-rakyat Indonesia yang belum tahu siapa mereka, ya kemakan dengan omongan mereka. Apalagi muhibbin mereka itu. Muhibbin mereka itu tidak mau mendengar atau melihat video-video selain mereka Ba'lawi, selain mereka habaib. Seharusnya bagi kita manusia yang normal atau yang punya akal sehat, kita ini harus mengikuti polemik ini, polemik nasab ini, di mana letak salah mereka dan di mana letak kebenaran yang ada di pihak Kiai Imaduddin dan KRT Nur Ihya dan lain-lainnya. Jadi kita harus memantau atau melihat atau memikirkan, mengikuti dua pihak ini agar kita dapat melihat dengan benar siapa yang benar, siapa yang salah. Padahal ini polemik ini sudah lama, sudah 3 tahun lebih. Jadi kalau diikuti pasti ketahuan bahawa habaib ini penipu. Apalagi jejak-jejak digital mereka itu, jejak digital ceramah mereka itu masih ada di YouTube. Ceramah-ceramah khurafat mereka itu tidak ada dalam Islam seperti itu. Dan itu bukan karamah, itu khurafat, cerita halu mereka itu. Cuma bagi muhibbin ini tidak belajar ilmu agama, jadi nggak tahu. Pendidikannya nol, bisa dibilang nol, atau sudah dibodohin oleh habaib. Mereka ini melihat casing di luar, melihat habaib pakai sorban, pakai jubah, seakan-akan ulama besar. Padahal mereka ini hanya penipu, pendusta belaka. Buktinya dengan ilmu DNA dapat kita lihat mereka ini anak keturunan siapa? G. DNA mereka itu G. Jadi leluhur mereka itu Yahudi. Okey, kalau nggak percaya ilmu DNA dalam hal nasab, ya kalau mengisbat. Tapi kalau dalam hal untuk menafikan, itu tidak ada masalah. Jadi dengan ilmu DNA kita dapat melihat siapa mereka. Kalau bukan dengan ilmu DNA, jadi kita nggak akan pernah tahu siapa mereka. Dengan DNA, mereka terbukti siapa mereka. Leluhur gen Yahudi itu menyusup, menyamar sebagai cucu Nabi untuk kedudukan atau untuk menjajah negara. Buktinya di Indonesia ini sejarah dirubah, makam-makam Wali Songo diba'lawikan. Indonesia milik Aulia Tarif, itu semua dari mulut mereka itu. Pejuang-pejuang Nusantara itu diklaim sebagai Habib, padahal mereka bukan Habib. Itu terbukti mereka itu ingin menjajah. Cuma muhibbin ini masih tolor. Tetap semangat terus. Sampai jumpa di video selanjutnya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.